Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda bab 25, Anna dan Monica. Setelah 2 bulan tinggal di kediaman utama Kaisar, Anna menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Anna jadi jarang bicara, tidak banyak melakukan aktivitas, dan terkadang mengurung diri di kamarnya semaharian. Jika bukan karena Kaisar, mungkin Anna sudah melarikan diri karena tidak tahan diabaikan. Hanya Kaisar yang masih menganggap Anna ada. Bahkan saat semua orang berkumpul di meja makan, hanya Anna yang tidak diberi kesempatan berbicara. Seperti malam ini, Anna duduk seorang diri di sisi lain meja, menyantap makan malamnya dalam diam. Di seberang meja, Nyonya Farah dan Monica sedang asik bercengkrama sambil sesekali menarik perhatian Kaisar dari Anna. Monica sangat tidak sudi jika tatapan Kaisar sepenuhnya tertuju pada Anna. "Aku tadi bantu Mama masak loh," kata Monica sembari menambahkan nasi ke piring Kaisar. "Gimana masakannya? Enak nggak?" "Enak," jawab Kaisar singkat. Monica mendengus karena sejak tadi Kaisar hanya memberi jawaban sebanyak sepatah dua patah. Monica meletakkan piring Kaisar ke meja lalu menyeret kursinya lebih dekat ke kepala kemeja, tempat di mana Kaisar duduk. "Sayang," panggil Monica dengan lembut. Kaisar terpaksa mengalihkan pandangannya dari Anna kepada Monica. "Ada apa lagi, Monica?" Monica cemberut. "Nanti malam tidur sama aku ya. Aku kesepian loh belakangan ini kamu ngelembur mulu di kantor." "Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sekarang, Monica. Perusahaan sedang sibuk-sibuknya," kilah Kaisar. Padahal Monica tahu itu hanya akal-akalan Kaisar agar bisa tidur dengan Anna. "Cuma malam ini, Kaisar. Masa kamu gak bisa luangin waktu buat aku sebentar? Kamu bisa tidur lebih dulu. Nanti aku menyusul." "Gak mau. Pokoknya aku pengennya tidur sama kamu." Monica masih bertahan dengan sifat keras kepalanya dan memaksa Kaisar untuk memenuhi keinginannya. "Anak kamu juga kangen banget sama papanya. Pengen mamanya dipeluk pas tidur." "Monica, dengar. Aku..." "Turuti saja permintaan istrimu, Kaisar," sela Nyonya Farah yang memutuskan untuk menengahi perseteruan kecil itu. "Sudah seminggu kamu gak seranjang dengan Monica. Apalagi ini bawaan bayi. Jangan sampai anakmu kekurangan kasih sayang dari ayahnya." Hati Anna terenyuh ketika mendengar ucapan Nyonya Farah. Tanpa sadar, ia malah menyentuh perutnya sendiri. Kehamilan Anna sudah memasuki bulan ke-7. Dibanding Monica, anak yang Anna kandung malah nyaris tidak menerima kasih sayang ayahnya sejak pindah ke kediaman ini. Anna lebih sering tidur sendirian. Kaisar seperti tidak diperbolehkan sekamar dengan Anna karena Monica terus-menerus merasa membutuhkan perhatian pria itu. Tapi Anna tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya istri kedua. Kaisar memperhatikan perubahan ekspresi Anna yang menjadi muram. Anna bukan tipikal wanita yang akan berontak apabila haknya sebagai istri direnggut. Kaisar bahkan sudah lupa kapan kali terakhir ia tidur dengan Anna. "Ma, Monica," Kaisar menatap istri pertama dan ibunya dengan tegas. "Malam ini Kaisar akan tidur di kamar Anna. Kaisar akan membawa pekerjaan lembur Kaisar di sana." "Kenapa kamu gak bawa saja ke kamar kita?" sahut Monica tak sabaran. Nyonya Farah menimpali. "Monica benar, Kaisar. Kamu bisa bawa pekerjaanmu ke kamar sambil menemani Monica tidur." "Ma, sekali saja." Kaisar juga ingin memperhatikan Anna. "Anna bisa mendapatkan jatahnya besok atau lusa," kata Nyonya Farah tanpa sedikit pun merasa kasihan pada Anna. "Kamu harus prioritaskan istri pertama kamu. Apalagi selama ini kamu dan Monica kan sudah melakukan banyak program supaya bisa punya anak. Jangan sia-siakan kehamilan Monica ini, Kaisar. Ingat segala upaya yang kalian usahakan hingga sampai ke titik ini. Jika sudah begini, Kaisar tidak bisa lagi menyangkal perkataan ibunya." Sementara itu, Anna memilih untuk menyelesaikan makanannya lebih cepat. Anna meletakkan peralatan makannya di atas piring yang sudah kosong lalu bangkit dari kursinya. "Nyonya Farah, Kak Monica, Mas Kaisar, aku pamit ke kamar dulu," ujar Anna sambil memaksakan seolah senyum. "Kalian bisa melanjutkan makan malam tanpa aku. Permisi." Tidak ada yang menyahut. Semua diam, tetapi Kaisar terus memperhatikan langkah Anna yang semakin menjauh.
Setelah makan malam berakhir, Kaisar langsung membawa seluruh pekerjaannya ke kamar yang ia bersama Monica. Monica baru selesai membersihkan dirinya di kamar mandi dan mengenakan jubah mandi yang menampakkan kaki panjangnya. Kehamilannya masih dalam tahap trimester pertama, sekitar 3 bulan, sehingga perubahan di tubuhnya masih belum terlihat seperti Anna. Monica keluar dari kamar mandi dan melihat Kaisar sedang disibukkan dengan laptopnya di atas kasur. Monica mengecucukkan bibirnya beberapa senti, lalu memeluk Kaisar dari belakang. Sayang, ayo dong tidur, udah malam. Emangnya kamu mau tidur jam berapa? Aku masih belum selesai, Monica, jawab Kaisar sambil membiarkan Monica memeluknya semakin erat. Ada beberapa materi yang harus diselesaikan untuk meeting besok. Terus, kamu kapan tidurnya? Setelah ini selesai, kapan lagi? Monica menghembuskan nafas kesal kemudian memutar matanya. Monica mencoba mengganggu Kaisar dengan membutuhkan banyak ciuman di leher dan pundaknya. Tindakan Monica membuat Kaisar merasa risih. Kaisar tidak bisa fokus pada pekerjaannya, dan jari-jarinya seketika berhenti mengetik di atas keyboard laptop. Monica, berhenti lakukan itu. Kaisar mendesah lelah. Lebih baik kamu istirahat dulu, demi kebaikan anak kita. Tapi aku nggak bisa tidur tanpa kamu, sayang. Protes Monica lalu menjatuhkan diri di tempat kosong samping Kaisar. Maunya sih tidur dan dipeluk kamu. Kenapa sih kamu kok nggak ada perhatiannya sama sekali buat anak kita? Kamu nggak cinta lagi ya sama aku? Sesungguhnya Kaisar sangat ingin berkata iya untuk menjawab pertanyaan Monica itu. Namun, dia hanya menahannya karena tidak ingin membuatnya Monica stres. Kaisar pun mengalah. Ia menyimpan dokumen yang sejak tadi ia kerjakan dan meletakkan laptopnya di meja sebelah kasur. Monica segera beringsut mendekati Kaisar dan melingkarkan tangannya di sekeliling badan kekar suaminya. Gitu dong, apa susahnya sih tidur sama istri sendiri? Ucap Monica sambil membenamkan wajahnya ke dada Kaisar. Kaisar tidak menjawab, alih-alih hanya membalas pelukan Monica dengan setengah hati. Saat malam semakin larut, Kaisar sama sekali tidak bisa memejamkan matanya barang sekali. Kedua mata Kaisar terbuka sempurna, tidak ada rasa kantuk atau lelah yang menghadang. Kaisar menatap jam dinding dan mendapati bahwa jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba, pikiran Kaisar tertuju pada Anna yang saat ini pasti termenung di kamarnya. Aku rindu tidur dengan Anna, gumam Kaisar, merasa frustasi dengan sikap manja Monica yang semakin menyebalkan dari hari ke hari. Dengan hati-hati, Kaisar membebaskan dirinya dari rungkuhan Monica dan berjalan mengendap-endap keluar kamar. Kamar yang Anna tempati berada di ujung koridor lantai 2, berdekatan dengan balkon. Kaisar mengetuk pintu kamar Anna dan langsung membukanya setelah tidak mendapat jawaban. Ternyata benar dugaan saya, kamu belum tidur, ucap Kaisar. Suaranya memecah keheningan di kamar luas itu. Anna yang tengah menatap jendela kamar dengan kosong tiba-tiba tersentak dan mengilahkan pandangannya ke arah pintu. Kaisar? Kamu kok ada di sini? Kaisar menutup pintu di belakangnya lalu mendekati Anna yang terduduk di tepi kasur. Saya cuma mau ngecek keadaan kamu. Kenapa kamu belum tidur sampai sekarang, Ya, karena aku nggak ngantuk. Elak Anna sambil mengucek matanya yang lelah. Kaisar menatap Anna dengan curiga. Tangannya terulur untuk merasakan tandangan bayinya yang bernacang masih aktif. Karena kamu belum tidur, anak kita jadi ikutan bergadang seperti ibunya. Kamu nggak kasihan sama dia? Mau gimana lagi kalau aku masih belum pengen tidur? Tutur Anna sambil bersandar ke headboard kasur. Kamu sendiri juga belum tidur, jadi lembur kerja. Saya nggak bisa tidur. Saya lagi berpikiran sama pekerjaan atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain gimana? Anna bertanya dengan heran. Aku agak kaget kamu bertanya bisa overthinking juga. Kaisar tersenyum tipis. Ia membelai perut besar Anna dengan telapak tangannya yang kasar. Kemudian tangannya merambat ke bahu Anna dan meremasnya dengan erat. Saya terus memikirkan perasaan kamu saat di ruang makan tadi. Saya sadar 2 bulan di sini kamu sama sekali tidak mendapatkan perlakuan yang pantas, baik itu dari Mama ataupun Monica. Saya minta maaf karena tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Nggak masalah kok. Kamu nggak perlu minta maaf.
Kepala Ana menggeleng dengan cepat karena tiba-tiba saja Kaisar meminta maaf. Bukan salah kamu kalau aku nggak diterima di keluarga ini. Itu salah saya karena kurang bersikap tegas, ucap Kaisar dengan ekspresi serius. Kedepannya, saya harap kamu ceritakan semua yang ada di pikiran kamu. Jika Mama atau Monica melakukan sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman, saya akan segera menegur mereka. Aku baik-baik saja. Selama kamu masih di sini, aku bisa bertahan kok di rumah ini. Jangan khawatir ya. Rasa bersalah Kaisar terhadap Ana semakin besar. Senyuman yang Ana tunjukkan terlihat sangat palsu, sehingga membuat hati Kaisar sedih. Karena tahu Ana tidak akan mengatakan apapun, Kaisar pun memutuskan untuk menghibur Ana malam ini. Perlahan tangannya bergerak menuju tengkuk Ana dan mengikis jarak yang tersisa di antara mereka. Ia memejamkan matanya, membawa ranum istrinya ke dalam sebuah ciuman, dan bebelayanya dengan lembut. Kegetiran di hati Ana seketika terhapus dan berubah menjadi kebahagiaan yang menggelitik perut. Ana membalas Kaisar, membiarkan pria itu memberinya perhatian yang berhak ia dapatkan sebagai seorang istri. Ana mengangkat kedua lengannya ke leher Kaisar dan memiringkan kepalanya untuk membalas mereka. Kaisar tersenyum di sela-sela. Dengan hati-hati, ia menggigit Ana dan menyisipkan ke rongga mulut wanita itu. Tautan lembut mereka perlahan menjadi semakin intens. Ana terasa bergerak lebih berani dengan melumat atas Kaisar sehingga dejakan keduanya tidak bisa dihindari. Kaisar menggeram rendah saat dirinya mulai kehabisan nafas. Apa boleh saya melanjutkannya, Ana? Ana mengambil nafas dalam-dalam, berusaha meraup udara sebanyak mungkin untuk mengisi paru-parunya. Wajahnya seketika berubah menjadi semerah tomat saat mendengar pertanyaan nakal Kaisar. Ana tersenyum malu dan menganggukkan kepalanya dengan canggung. Iya, tapi janji ya, kamu harus berhati-hati saat melakukannya. Kaisar tersenyum lalu mendaratkan sebuah kecupan lembut di kening istrinya. Tentu saja, saya juga tidak ingin menyakiti kamu dan anak kita. Terima kasih karena mau menerima permintaan saya, Ana. Dengan begitu, malam itu mereka pun melewati malam panjang bersama seolah dunia hanya menjadi milik mereka berdua. Monica meraba-raba tempat di sampingnya, merasakan kekosongan dan dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ketika membuka mata, Monica sadar bahwa Kaisar telah menghilang di sisinya. Monica segera duduk dan mengedarkan pandang ke sekeliling ruangan dengan mata setengah terbuka. Sayang, kamu di mana? Jangan bilang kamu masih sibuk ngurusin materi meeting kamu, ujarnya dengan kesal. Namun, sama sekali tidak ada jawaban. Sosok Kaisar seolah-olah menghilang di telan bumi tanpa jejak. Monica mendengus. Ia beranjak turun dari kasur lalu ingin membuktikan kecurigaannya dengan mengunjungi kamar Ana. Dan benar saja. Ketika dirinya sampai di depan pintu kamar Ana, Monica bisa mendengar suara-suara meresahkan dari yang sedang bergelora di dalam sana. Rahang Monica langsung mengatup dengan keras. Dadanya bergerak naik turun dengan cepat saat api cemburu mulai menyala-nyala di dalam hatinya. Air mata pun perlahan mengenang di kedua pelupuk mata Monica. Wanita itu benar-benar tidak percaya Kaisar akan meninggalkan ranjang yang mereka bagi selama bertahun-tahun hanya untuk bercinta dengan wanita lain yang bukan dirinya. Bagaimanapun caranya, benalu itu harus disingkirkan dari rumah ini. Gumam Monica penuh dendam.